Halo semuanya, ketemu lagi di Conor Fun di KNP Badminton. Hari ini aku akan unboxing satu paket pertamaku di tahun 2026 ini. Oke, jadi singkat cerita aja, aku sudah beli satu paket. Satu kotak ini isinya 2 raket badminton hasil requestan kalian semua. Oke, jadi semakin masuk ke tahun 2026, makin banyak subscriber yang ngeharap aku nge-review raket-raket di bawah 1 juta ataupun di bawah 500.000 rupiah. Jadi semakin ke sini aku makin banyak yang request raket murah, dan jujur aja buat aku pribadi juga bagus dikarenakan ketika aku review raket murah dan ternyata raketnya bagus, dan aku juga ketika aku mau jual balik hasil reviewku itu juga jujur aja lebih gampang dibanding aku ngejual raket-raket high-end. Tapi bukan berarti aku akan beralih ke raket-raket murah aja, tapi aku tetap akan nge-review raket high-end buat kalian semua. Buat kalian pecinta smash dimanapun kalian berada, aku akan berusaha beli-beli raket dan aku review buat kalian secara jujur versi KNP Badminton. Oke, jadi buat kalian penasaran apa sih isi paket ini, apa sih 2 raket yang akan ku unboxing ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channelku ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kok channelku ini bermanfaat dan kalian mau support channel KNP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke unboxing time. Let's go! Tereng! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's... Di depanku ini sudah ada 2 raket yang akan kubahas di videoku kali ini, yaitu 2 raket terbaru dari RS, requestan kalian semua. Jadi di sini harusnya sih aku beli 1 raket aja RS yang seri warna kuning ini atau seri Bumblebee ini, tapi kemarin ketika aku lihat-lihat, ya Shopee biasa lah ya, gatal mata. Jadi ketika lihat yang kuning emang cakep, tapi yang merah itu lebih dapat di seleraku. Jadi yang seri warna merah ini, yang seri Micron Saber Jet yang merah ini, secara speknya itu lebih cocok dengan gaya mainku. Jadi dikarenakan kalian request yang warna kuning, jadi aku beli aja 2 biar nggak penasaran aja. Jadi di video kali ini aku akan nge-review secara speknya buat kalian semua, dan di next video atau di next content kita akan nge-review satu persatu raket ini. Apakah raket ini worth it buat kalian beli ataukah raket ini malah jong. Jadi kalau aku nge-reviewnya ya biasa-biasa aja, kalian bisa beli raket lain aja. Jadi jangan beli raket yang aku review. Tapi kalau raketnya bagus, silakan beli kalau kalian sesuai selera kalian. Oke, kita bahas ke satu persatu raketnya. Kita buka dulu. Wah, covernya sih bagus ya, tas serutnya bagus, cakep. Yang merah cakep, yang kuning juga cakep. Jadi kalian bisa lihat ada barang ya ini ya. Kok aku lihat ada rasa barang. Oh, ada senar. Oh, yang kuning ada senar, yang merah, oh yang merah ada senarnya di dalam kantong. Oke, kita simpan sini. Kita buka satu persatu dan kita review. Oke, kita bahas ke poin pertama, yaitu harga.
Untuk harga kedua raket ini, masing-masing raket dibanderol di kisaran 400 ribuan aja. Jadi masih di bawah 500 ribu. Kalian dapat satu batang raket, dan juga satu senar dari RS066 Micro Power, dan juga satu tas serut. Kalau kalian beli yang kuning, ya dapat yang kuning. Kalau kalian beli yang merah, ya dapat yang merah. Sebenarnya raket ini ada 3 macam. Jadi ada yang warna hijau putih, tapi kebetulan aku nggak gimana suka warna itu. Jadi daripada buang duit dan ujung-ujungnya nggak sesuai selera, ya aku pilih aja atau aku beli aja yang aku suka. Satu yang banyak kalian request, yang kedua yang sesuai spek yang aku suka. Oke, kita bahas ke poin slotnya, yaitu berat. Oh, tadi kalau kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik saja. Oke, kita bahas ke beratnya. Untuk berat yang seri warna kuning ini, kalau aku lihat di speknya dulu, aku jujur aja nggak tahu spesifikasi sebelum aku beli. Oke, yang kuning ini beratnya di angka 78 gram, jadi masuk ke 5U. Wah, ringan ya, enteng. Yang merah ini Micron Saber Jet Bull. Oke, yang merah itu Bull. Yang kuning ini Bumblebee ya. Jadi perkenalan aja, yang kuning hitam yang cakep ini warna kuning hitam ini seri Micron Saber Jet Bumblebee. Yang merah ini merah biru Micron Saber Jet Bull. Oke, kita timbang satu persatu. Yang kuning kan 5U. Kita lihat dulu apakah benar real 5U ataukah dia berat. Biasanya kalau raket-raket murah, aku sarankan sih kalian beli ke toko-toko yang mereka mau timbangin buat kalian semua. Jadi kemarin aku udah request untuk minta sih 80 gram. Jadi aku nggak tahu aku dapat di real 80 gram atau enggak. Oke, salah modenya. Oke, 80 gram lah moga-moga. Ya, 80,07. Jadi masih masuklah 80 gram untuk raket seri Bumblebee ini. Dan yang warna merah ini, kita coba lihat speknya dulu. Beratnya di angka 85 gram, tapi kemarin aku request yang di bawah 85 gram biar masuk ke 4U. Kita coba timbang juga. Oke, wah yang ini kok berat ya. Jadi yang ini timbangannya itu 87,5. Wah, ini jujur aja terlalu berat. Tapi moga-moga balance point-nya nggak gimana terlalu tinggi, jadi masih bisa ku pakai. Oke, kita bahas ke poin slotnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket seri Micron Saber Jet Bumblebee ini di angka 300 mm kalau secara speknya yang ada yang tertera di shaft raket ini. Kita coba ukur. Oke, gripnya agak besar ya, jadi ketika aku review raket ini aku harus buka gripnya. Biasanya kalau raket RS itu gripnya kecil, tapi yang ini agak besar. Kita coba timbang balance point-nya dulu. Apakah dia benar 300 mm? Ya, 298 untuk seri yang warna kuning, seri Bumblebee ini. Yang warna merah, yang seri Bull ini, aku coba lihat dulu speknya, 293. Oh, ini cenderung ke even balance menuju ke slightly heavy. Kita coba ukur. Dikarenakan raket ini berat di angka 87,5, aku berharap sih balance point yang aku dapat di angka 290, 292 lah ya. Harusnya. Kalau di atas 295 mungkin akan keteteran ketika aku pakai. Oke, di sini kita ukur. Oh, pas 290. Wah, ini sih asik. Aku coba swing. Oke, mantap. Balance point-nya di angka 290 itu pas ya. Kalau kalian beli raket 3U, ya saranku aja. Ini sekedar saran aja. Jangan cari raket 3U udah berat, lalu balance point-nya itu di atas 300. Itu jujur aja buat kita para penghobi itu bakalan buat hidup kita makin susah. Kita udah main badminton untuk cari happy, untuk cari fun. Masa kalian mau susah? Oke, kita bahas ke poin slotnya, yaitu shaft. Untuk shaft, kita lihat di speknya. Ini medium stiff. Kalau di speknya medium stiff, oh ya, medium stiff ya. Jadi buat kalian yang pecinta raket shaft yang kaku, dan kalian banyak yang tanya ke aku, Bang,
raket di bawah 1 juta yang shaftnya kaku apa, ini bisa kalian pertimbangkan. Asal ketika aku review raket ini sesuai spek kalian, sesuai selera kalian, kalian bisa langsung sikat saja. Oke, untuk stiffness pada raket Micron Saber Jet Bull, yang warna merah biru ini, yang cakep ini, super duper cakep ini pas di medium stiff. Oke, dan sedangkan untuk seri Bumblebee ini, kita coba lihat, ini medium, kalau di spek originalnya. Oke, pas di medium juga, tapi masih ada berasa sedikit kakunya. Jadi bisa dibilang di antara medium menuju ke medium stiff. Oke, jadi buat kalian yang punya power pas-pasan, tenaga belum gimana kuat, kalian bisa pertimbangkan seri ini. Tapi kalau kalian sudah punya kepedean dengan tangan kalian, pede dengan power tangan kalian, kalian bisa pertimbangkan yang seri Bull ini. Oke, kita bahas ke point slotnya, yaitu tension. Untuk tension, raket seri Bumblebee ini dapat ditarik sampai 32 lbs dan untuk seri Bull dapat ditarik sampai 32 lbs. Jadi kedua raket ini maksimum tension dapat ditarik sampai 32 lbs. Oke, nanti di next konten mungkin aku akan skip senar ini. Aku biasanya nggak pakai senar bawaan. Biasa senar bawaan aku simpan. Nanti aku kasih ke teman-teman di VB ku yang ya secara ekonomi mereka kurang. Aku biasa kasih ke mereka aja. Oke, jadi di next konten aku akan tetap pakai BG66 Ultimate senar andalan KNP Badminton untuk saat ini di kedua raket ini. Jadi buat kalian penasaran, kalian pantengin terus channel KNP Badminton di next konten selanjutnya. Oke, kita bahas ke point slotnya, yaitu Chromat. Oke, aku coba hitung dulu. 76 untuk seri Bull 76, aku berharap sih yang kuning juga 76 biar lebih enak. Aku jujur aja secara pribadi nggak gimana suka yang 72 ini, preferenceku aja. Grommet 72 aku berasa ya full ke power aja, tapi kalau 76 itu lebih komplit, bisa main all round, bisa main control, bisa main power. Oke, sama-sama di 76 mata itik. Oke, kita coba lihat apakah dia compact atau enggak. Oh, kedua raket ini frame-nya sama juga, baik yang seri Bull ataupun seri Bumblebee sama-sama. Kita coba cek. Oke, isometric. Enggak kecil, enggak compact seperti raket yang kalian takuti. Oke, jadi aku ukur kayak gini aja, aku udah bisa tahu ini raket isometric. Enggak compact sama sekali. Jadi, buat kita-kita yang cari keringat di dunia badminton, bukan atlet. Ingat, kita kalau kalian yang cuma sekedar main fun, para penghobi aja, raket isometrik itu lebih oke. Tapi kalau kalian yang emang kelasnya atlet, ya aku saranin beli aja raket seri-seri yang frame-nya compact. Itu lebih berasa powernya, dan juga kalau kalian yang udah punya jam terbang tinggi, ketika kalian pakai raket compact dan kalian pindah ke raket isometrik, aku bakalan bilang kalian lebih suka power dan juga ya feeling ketika menggunakan raket-raket yang frame-nya compact. Tapi buat kita-kita yang para penghobi, beli aja yang frame-nya isometrik ya. Jadi bukan berarti kalau frame raket compact ataupun frame raket isometrik itu gak ada bedanya. Jadi banyak sekali juga yang bikin video-video bilang, raket isometrik kalau kalian udah pakai dan kalian udah terbiasa, dan ketika kalian pindah ke raket compact itu kan perbedaannya cuma paling ya sedikit aja. Itu apa gimana ya, ketika kalian pakai pukulan atau titik sweet spotnya juga nggak gimana berpengaruh, itu kalian yang jago saja. Tapi buat kalian yang beneran para penghobi, raket compact dan juga raket isometrik itu feelingnya berbeda. Ketika kita pukul, swingnya jadi berbeda dan juga titik sweet spotnya juga berbeda. Ini versi KNP Badminton. Oke, kita bahas ke point slotnya, yaitu design chart. Untuk desain cat kedua raket ini cakep. Itulah mengapa aku beli sampai 2. Yang kuning ini emang ya requestan kalian semua, dikarenakan ya keren. Aku jarang juga nge-review raket 5U, jadi kalian bisa lihat ke kontenku. Aku jarang sekali nge-review raket 5U, jadi mungkin di tahun 2025 lalu aku nggak nge-review sama sekali satupun raket 5U. Jadi di tahun 2026 ini moga-moga raket ini nggak jong dan kalian bisa pertimbangkan untuk kalian jadikan senjata andalan di
di permainan kalian masing-masing. Oke, dan untuk desain cat kedua raket ini jujur aja sangat keren ya. Jadi makin kesini RS juga makin buat kita bangga. Jadi aku jujur aja di tahun 2025 ketika nge-review raket RS Octagon 22 Pro itu jujur aja masih enak, dan juga ketika aku nge-review raket Durat 38 itu juga enak, dan aku berasa ya raket RS makin kesini juga makin enak, dan juga desain cat pada kedua raket ini juga sangat bagus sekali. Versi KMP Badminton aku jujur aja suka dengan perpaduan warna yang diberikan di seri Bull ataupun seri Bumblebee ini. Oke, untuk ketahanan cat aku nggak tahu, nanti kita lihat aja ketika aku udah pakai di 3 jadwal apakah catnya atau kualitas catnya gampang terkelupas ataukah catnya kuat. Kita lihat aja di next content. Oke, kita masuk ke first impression. Untuk first impression, wah yang ini sih ringan. Jadi buat aku pribadi ini ringan, walaupun balance point-nya di angka 298, tapi ketika aku swing, ini raket ringan. Dan untuk swing-nya, ini nggak berasa ketinggalan walaupun dia medium. Mungkin karena ada sedikit rasa kakunya. Jadi ketika aku swing secara cepat, soft racket ini nggak ada rasa ketinggalan sama sekali. Jadi berasa responsif dan juga easy to swing untuk seri ini. Dan untuk bentuk frame-nya juga, oke, aku mau lihat dulu. Untuk bentuk frame-nya sama-sama dibuat box frame ya. Emang ditujukan buat kalian yang pecinta smash. Ini bukan tipikal frame aerobox, tapi full ke box frame. Jadi buat kalian yang pecinta power, buat kalian yang suka bermain smash, mungkin kalian akan cocok menggunakan dua raket ini. Baik yang seri Bumblebee yang seri 5U, ataupun seri RS Micron Saber Jet Bull yang serinya 3U. Oke, kita coba yang ini dulu. Wah. Untuk seri ini, walaupun balance point-nya 290 harusnya kan ringan, tapi mungkin dikarenakan beratnya 87,5. Jadi ketika aku swing, aku berasa ya berat, butuh power. Jadi buat kalian yang punya powernya pas-pasan, ataupun kalian usianya udah ya mulai tua, di atas 30 tahun, aku udah bisa bilang tua ya. Jadi buat kita-kita yang di atas 30 tahun, ketika kita pakai raket 3U dan posisinya kita hanya penghobi, kalian bakalan bilang raket 3 itu berat. Jadi untuk feelingku, untuk first impression, raket ini berat. Jadi nanti aku akan coba buka grip bawahnya, akan ku setting lagi ulang, dan kita coba lihat di next content apakah raket seri Bull lebih cocok dengan gaya mainku ataukah seri Bumblebee. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian teracun, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar kedua raket ini, jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan berusaha jawab satu persatu, dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.